Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Tamrin, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari survei kelompok kami terkait dengan evaluasi pembelajaran di lembaga pendidikan formal dan juga lembaga pendidikan non formal. Oke, sebelumnya kami izinkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Saya di sini Roy Septiadi Hardano, NIM K1522072. Kemudian ada teman-teman saya. Saya Ilham Maulana, NIM K152244. Saya Jiva Mutiara, K15222028. Saya Devita Tiasti, NIM K1522024. Oke, next. Oke, jadi kami kemarin mendapati survei di lembaga pendidikan formalnya itu di SMK Piramida di Kabupaten Bandung. Kemudian untuk lembaga non formalnya, kami kemarin mendapati LPK Jiu-Jitsu di Kabupaten Semarang ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan membandingkan bagaimana sih bentuk evaluasi dari kedua lembaga tersebut. Kemudian kita analisis bareng-bareng nanti bagaimana bentuk evaluasinya di kedua lembaga tersebut ya teman-teman, biar kita tahu perbedaannya gitu. Next. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian evaluasi itu. Jadi evaluasi ini adalah sebuah bentuk yang berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran atau evaluasi formatif. Jadi evaluasi ini bagi siswa pada akhir suatu program atau semester di evaluasi formatif. Jadi ada dua definisi ya teman-teman, ada evaluasi formatif dan juga ada evaluasi sumatif. Gitu. Oke, selanjutnya analisis bentuk evaluasi atau tes pada hasil survei kemarin di SMK Piramida Kabupaten Bandung, yang dimana bentuk evaluasi di lembaga ini menggunakan aplikasi ujian komputer based test. Jadi yang biasa kita sebut sebagai CBT ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ngalamin juga waktu SMK yang menggunakan ujian tesnya itu menggunakan komputer based test ya atau CBT. Jadi CBT ini teman-teman adalah sebuah web yang mempermudah pembuatan soal, kuis ataupun tes secara online ya. Penggunaan web ini dalam pembuatan soal sangatlah mudah dan juga tidak perlu memerlukan kemampuan bahasa pemrograman yang sulit untuk mengoperasikannya. Jadi buat teman-teman saya udah mempunyai pengalaman menggunakan ujian dalam bentuk tes ini pasti udah dapat gambarannya. Kira-kira tes CBT itu seperti apa gitu. Next. Oke, jadi tes komputer based test atau biasa yang kita sebut CBT adalah tes dengan menggunakan komputer melalui akses internet atau intranet dengan penyekoran dilakukan secara otomatis oleh komputer. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan antaranya yang pertama itu ada keautentikan peserta tes, kemudian yang kedua ada bank soal dan juga sistem komputer based test. Jadi CBT itu ada 3 komponen yang paling penting buat menyusun atau menyukseskan CBT itu ya teman-teman. Ada pesertanya, kemudian ada soalnya dan juga ada sistem yang memadai juga. Nah, model tes yang digunakan dengan sistem terpusat sehingga diperlukan staf atau mungkin teknisi yang sudah terlatih atau sudah berpengalaman untuk mengawasi jalannya tes yang sedang berlangsung. Jadi dalam tes CBT ini ada satu pengawas yang diperlukan untuk controlling system ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sistem itu sedang ada kendala atau mungkin sistemnya itu terhambat, ada salah satu orang atau salah satu staf yang bisa menghandle sistem tersebut. Next. Oke, terus gimana sih bentuk evaluasi CBT di SMK Piramida itu sendiri? Jadi sejak tahun 2018 SMK Piramida itu udah mengimplementasikan CBT untuk penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Jadi ujian tengah semester sama UAS-nya SMK Piramida itu udah menggunakan sistem CBT sejak tahun 2018 ya teman-teman. Kemudian pelaksanaan CBT ini menggunakan dua sarana, yaitu gawai siswa dan juga komputer milik sekolah. Jadi buat teman-teman yang belum punya laptop bisa menggunakan fasilitas dari sekolah komputer.
Kemudian untuk siswa yang tidak memiliki gawai atau perangkat tidak mendukung, maka diusahakan menggunakan komputer yang sudah disediakan di sekolah. Next. Nah, kemudian apa sih sisi positif yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan sistem CBT? Nah, dengan diimplementasikannya aplikasi CBT, menurut pihak manajemen SMK Piramida ini, terdapat beberapa perubahan-perubahan yang terjadi nih teman-teman. Di antaranya yang pertama ada modernisasi dengan menggunakan aplikasi CBT. Jadi dengan adanya penggunaan CBT ini menjadikan siswa juga guru itu mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga tidak ketinggalan zaman ya teman-teman. Jadi kita di era teknologi digital yang semakin canggih, kita juga harus beradaptasi. Jadi biar kita semakin adaptable gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada efisiensi waktu penggunaan aplikasi GPT yang lebih efisien dalam segi efisiensi waktu, karena saat proses pengerjaan siswa lebih mudah dalam memilih jawaban dan juga dalam bentuk digital tanpa memerlukan rangkaian kegiatan yang rumit. Jadi kalau misal dibandingkan dengan tes menggunakan kertas kan kita harus menulis jawabannya, terus kita harus menuliskan nama. Tapi kalau misalnya kita pakai GPT, kita udah tinggal klik-klik pilih jawaban gitu aja ya teman-teman. Jadi lebih efisiensi dari segi waktu juga. Kemudian yang ketiga efisiensi biaya peralatan aplikasi GPT. Jadi untuk biaya aplikasi GPT ini hanya besar di awal saja ya teman-teman. Tapi kedepannya mampu menjadi aset sehingga pihak manajemen hanya perlu memaintenance dalam mengatur ulang tanpa perlu memberi peralatan kembali. Jadi buat aplikasi GPT ini cuma memerlukan modal di awal saja teman-teman. Terus kita paling cuma memerlukan biaya maintenance atau perawatan saat menggunakan aplikasi GPT ini. Next. Oke, mungkin buat slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, Mbak. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang sisi positif dari CBT. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sisi negatif dari CBT. Beberapa hambatan yang terjadi ialah yang pertama, masih lemahnya kompetensi guru khususnya dalam proses pembuatan soal yang akan dipublis pada aplikasi CBT. Format soal yang berbeda seperti pada umumnya membuat para guru cukup kerepotan, terutama pada guru yang sudah berusia lanjut. Untuk yang kedua, fasilitas yang belum layak seutuhnya. Setelah peneliti melakukan observasi, diketahui bahwasannya fasilitas untuk menunjang kegiatan ini masih belum memadai secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan sekolah dalam memfasilitasi komputer yang unitnya masih sedikit dan juga smartphone siswa yang beberapa tidak support untuk mengunduh aplikasi CBT. Untuk gambar yang terpampang di itu ada contoh instrumen evaluasi. Tadi Mas Roy sudah menjelaskan kalau pakai aplikasi CBT itu tinggal kita klik-klik di sebelah sini dan nanti akan muncul jawaban di sebelah sini. Untuk yang merah biasanya itu yang sudah dijawab dan untuk yang biru itu untuk yang belum dijawab. Nah, yang seperti ini juga sama, kita bisa langsung klik jawaban di sini. Jika sudah menjawab dengan pasti, itu pasti akan berubah menjadi warna hijau. Jika belum pasti atau ragu-ragu, bisa pencet ini dan nanti akan muncul warna oranye seperti ini. Kalau yang belum dijawab, nanti akan kosong jadi warna abu-abu seperti itu. Oke, selanjutnya analisis bentuk evaluasi di lembaga non-formal LPK Jiritsu Kabupaten Semarang. LPK Jiritsu merupakan salah satu lembaga pelatihan kerja swasta yang terletak di Kabupaten Semarang. LPK Jiritsu turut berperan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Melalui programnya yaitu pelatihan praseleksi, program pemagangan Jepang, dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu manajemen yang baik. Selanjutnya, perencanaan pelatihan di LPK Jiritsu. Tahap awal perencanaan pelatihan di LPK Jiritsu adalah identifikasi kebutuhan yang mengukur pentingnya pelatihan tersebut. Tujuan utama pelatihan praseleksi adalah membimbing calon peserta program pemagang ke Jepang agar lulus tes seleksi. Materi pelatihan ditetapkan berdasarkan
identifikasi kebutuhan dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode pembelajaran dipilih sesuai materi dan kondisi pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan di LPK Jiritsu. Pelaksanaan pelatihan mengikuti perencanaan yang telah dibuat mencakup materi, waktu, metode, media, persiapan, kegiatan pembelajaran, serta komunikasi dan motivasi. Pelatihan praseleksi berlangsung selama 4 bulan, mencakup keterampilan, pengetahuan sikap, nilai-nilai untuk mencakup tujuan pelatihan. Metode yang digunakan oleh instruktur termasuk ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab dengan media pembelajaran seperti whiteboard dan modul. Selanjutnya, bentuk evaluasi pelatihan. Setiap penyelenggaraan pelatihan evaluasi penting dilakukan. Dengan dilakukan penilaian atau evaluasi, penyelenggara dapat mengetahui ketersesuaian pada pelaksanaan pelatihan dengan perencanaan di awal. Evaluasi yang dilakukan di LPK Jiritsu terhadap peserta didiknya berbeda-beda, dibagi menjadi 2, yaitu tahapan tes rekrut dan tes bahasa, di mana tes rekrut meliputi tes matematika dan fisik. Instruktur melakukan evaluasi pada saat pembelajaran dan pada saat akhir sebelum peserta didik melakukan tes praseleksi yang diselenggarakan oleh Kemenakkertas dan IM Jepang. Ujian praktek standar nilai yang ditetapkan di LPK Jiritsu berdasarkan penjelasan dari yaitu pada tes tertulis nilainya minimal 80 karena pada pelatihan daerah minimal 75. Lari 3 km dengan waktu 15 menit, push up 35 kali, dan sit up 25 kali, sehingga menerapkan lebih tinggi agar peserta didik dapat lolos dan didukung juga dengan latihan Hanasu, yaitu Miro, Pikul, dan Hanasu. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Baik, selanjutnya bentuk evaluasi pelatihan. Evaluasi program pelatihan adalah kegiatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data yang berguna bagi pengambilan keputusan. Di LPK Jiritsu, hasil kegiatan pembelajaran digunakan sebagai alat pengevaluasi program. Selanjutnya, ini ada contoh instrumen evaluasi, yaitu contoh soalnya seperti tes hitungan dalam bentuk tabel seperti itu. Lanjut, Mbak. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar evaluasi. Sebelum melangkah ke perbandingan instrumen evaluasi tes, penting untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar evaluasi yang baik dan benar. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama ada validitas, yaitu instrumen evaluasi harus mengukur apa yang harusnya diukur. Kedua ada reliabilitas, instrumen evaluasi harus memberikan hasil yang konsisten. Yang ketiga ada objektif, instrumen evaluasi harus bebas dari unsur subjektivitas dan bias. Yang keempat ada praktis, instrumen evaluasi harus mudah digunakan dan dikelola. Yang kelima ada efisien, instrumen evaluasi harus hemat waktu dan biaya. Yang keenam adil, instrumen evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Berikut ada analisis perbedaan dari SMK Piramid dan LPK Jiritsu berdasarkan prinsip-prinsip dan evaluasi yang baik dan benar menurut kelompok kami. Yang pertama ada validitas. SMK Piramida dari implementasi menggunakan aplikasi CBT yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbagai mata pelajaran secara akurat. Dari keunggulannya, CBT sendiri dapat diatur sesuai dengan kurikulum hingga instrumen evaluasi mengukur apa yang harusnya diukur. Jika dari LPK Jiritsu, implementasinya melakukan evaluasi melalui tes tertulis dan praktek untuk mengukur pencapaian materi oleh peserta didik. Dari keunggulannya, evaluasi praktek memastikan bahwa kemampuan
Yang kedua ada reliabilitas. Dari SMK Piramida, implementasinya penggunaan CBT memungkinkan hasil yang konsisten karena pengujian dilakukan melalui sistem yang sama tanpa variasi manual. Dengan keunggulannya hasil lebih terukur dan konsisten karena CBT mengurangi human error. Dari LPK Jiritsu, implementasinya reliabilitas dijaga melalui format evaluasi yang berulang dan standar dalam tes tertulis dan praktek. Keunggulannya, evaluasi formatif dan sumatif memungkinkan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu. Yang ketiga ada objektif. Dari SMK Piramida, implementasinya CBT meminimalkan subjektivitas karena penilaian dilakukan oleh sistem komputer. Keunggulannya juga instrumen evaluasi bebas dari bias karena soal dan jawaban diproses secara otomatis. Dari LPK Jiritsu, implementasinya evaluasi praktis bisa terkena bias subjektif dari penilaian, namun evaluasi tertulis lebih objektif. Keunggulannya objektivitas lebih terjaga dan evaluasi tertulis, namun penilaian praktek memerlukan standarisasi yang ketat. Kemudian praktis. Dari SMK Piramida, implementasinya aplikasi CBT dirancang untuk mudah digunakan oleh siswa, guru, dan admin. Keunggulannya, sistem berbasis komputer memudahkan pelaksanaan dan manajemen ujian. LPK Jiritsu sendiri, implementasinya evaluasi dilakukan secara manual dengan tes tertulis dan praktek. Keunggulannya, meskipun kurang praktis dibandingkan CBT, evaluasi ini sesuai dengan kebutuhan latihan keterampilan. Selanjutnya mungkin akan dibacakan Mbak Devita. Perbandingan instrumen evaluasi yang kelima, efisien. SMK Piramida, untuk implementasinya, CBT menghemat waktu dan biaya dalam pengelola ujian karena terotomatisasi dalam penilaian dan pengolahan hasil. Keunggulannya efisien tinggi karena proses pengujian dan penilaian terintegrasi dalam satu sistem. Untuk LPK Jiritsu, implementasinya evaluasi memerlukan lebih banyak waktu dan biaya karena keterlibatan manual dalam penilaian. Keunggulannya, meskipun lebih memakan waktu, pendekatan ini memastikan penilaian yang mendalam pada keterampilan praktis. Yang keenam, adil. Implementasi SMK Piramida, untuk implementasinya, CBT memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dengan standar ujian yang sama. Keunggulannya, instrumen evaluasi yang terstandarisasi memastikan semua siswa dinilai berdasarkan kriteria yang sama. Untuk LPK Jiritsu, implementasinya evaluasi disesuaikan dengan pencapaian materi masing-masing peserta didik. Keunggulannya, meskipun pendekatan ini lebih personal, penilaian bisa lebih adil dalam konteks pelatihan keterampilan individual. Baik, untuk kesimpulannya, SMK Piramida dan LPK Jiritsu memiliki pendekatan yang berbeda dalam evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar evaluasi. SMK Piramida unggul dalam validitas, reliabilitas, objektivitas, praktisitas, efisiensi, dan keadilan melalui penggunaan teknologi CBT yang terstandarisasi. Di sisi lain, LPK Jiritsu menekankan evaluasi yang valid dan relevan dengan konteks pelatihan keterampilan, meskipun dengan pendekatan manual yang mungkin kurang efisien, namun tetap adil dan relevan bagi peserta didik dalam pendidikan non-formal. Oke, terima kasih atas semuanya. Oke, jadi mungkin ini ya teman-teman yang bisa kelompok kami sampaikan terkait dengan hasil dari bentuk evaluasi dari lembaga pendidikan formal dan juga lembaga pendidikan non formal yang sudah kami observasi dan kami survei kemarin dan sudah kami analisa juga. Mungkin ini saja yang bisa
kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas antusias dan kerjasama dari kelompok 5. Harapannya dari apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat ke teman-teman semuanya yang menonton. Mungkin dari kami cukup sih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.